ini semua adalah mengagungkan Allah, masukkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga dari awal dakwah Rasulullah SAW yang diceritakan adalah siapa? Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahdur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tazhar fikum sakratan sakratul jahl wa sakratu hubbil 'aish wa antum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'an munkar atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hadis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai imamul anbiya wal mursalin, pembawa risalah sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sengaja meletakkan beliau di satu tempat yang oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri telah disebut dalam Al-Qur'anul Karim, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash shita'i was-shaif. Orang-orang Quraisy dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saf awal meneruskan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena biasa bergerak. Beda dengan bangsa-bangsa lain zaman itu. Orang Romawi, orang Persia, yang mereka merasa sudah mapan, merasa sudah enak, sudah nyaman, sudah cukup hidupnya. Tentunya susah untuk meninggalkan fasilitas-fasilitas yang mereka bangun. Beda dengan orang-orang Quraisy. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi umat secara umum yang sudah 500 tahun lebih ditinggal oleh Nabi terakhir sebelum beliau yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga umat dalam kebingungan harus kemana, harus gimana. Dalam kisah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an, bagaimana beliau berpindah dari pembimbing ke pembimbing berikutnya, dari pendidik ke pendidik berikutnya, sampai terakhir pembimbingnya mengatakan setelah saya meninggal nanti nampaknya nggak ada lagi yang bisa mengajarkan kebenaran kecuali nanti Nabi akhir zaman yang akan datang. Itu padahal baru sekitar 500 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam, tidak ada lagi yang mengajarkan kebenaran. Dah melenceng jauh semua. Maka adalah rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak wafatnya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini sudah 1400 tahun lebih agama masih Allah taala jaga. Tidak terhitung banyaknya ulama-ulama yang ikhlas menjaga agama. Pembimbing-pembimbing rohani yang ikhlas membimbing umat. Berapa banyak orang ngantri untuk pergi haji, orang berlomba dalam zakat,
Orang saling mengajak untuk sholat. Ini rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pondasi ini semua dari mana mulainya? Kalaulah manusia dikatakan seperti seorang yang punya penyakit, maka di saat Rasulullah SAW hadir di muka bumi ini, penyakitnya sudah kompleks. Macam-macam penyakit diderita. Namanya perjudian, mabuk, dan sebagainya yang nggak perlu disebutkan. Sampai pendeta-pendeta Yahudi datang ke sekitar Madinah, datang dekat-dekat Mekah, pendeta ahli kitab, angkat tangan sudah. Maka Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan penyakitnya bukan itu. Itu adalah gejala penyakit. Penyakitnya di mana? Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Penyakitnya di situ. Orang mabuk karena hatinya sakit. Orang bunuh karena hatinya sakit. Orang berzina, mencuri karena hatinya sakit, maka hatinya yang diobati. Nah, sekarang obatnya apa? Kadang diagnosisnya berhasil tapi obatnya nggak ketemu. Maaf Pak, ini belum ada obatnya, ini penyakit baru ini. Allah Ta'ala yang berikan obatnya. Apa obat penyakit hati ini? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nah, itu obatnya. Dan Rabbmu agungkanlah. Itu obatnya. Obat ini semua adalah mengagungkan Allah, masukkan kebesaran Allah dalam hati. Sehingga dari awal dakwah Rasulullah SAW yang diceritakan adalah siapa? Allah. Manusia dibawa pada Allah. Beliau belum bicara tentang perjudian, tentang minum-minuman keras. Beliau bicara tentang Allah. Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Itu yang orang kafir protes. Tuhan banyak, masa menjadikan cuma satu? Aneh ini. Itu yang mereka tentang. Rasulullah SAW belum menyinggung minuman keras. Belum bicara tentang haramnya zina. Belum. Ini dulu dibongkar. Keluarkan selain Allah dari hati. 13 tahun di Mekah. Gak bicara apa-apa. Bawa hati umat dari makhluk pada Allah. Keluarkan dari mal pada amal. Arahkan dari dunia ke akhirat. Itu saja. Dan itu Anbiya alaihi wasallam seperti itu dakwahnya. Dan itulah yang diteruskan oleh para ulama, para masyayikh kita. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana mentarbiyah umat ini. Subhanallah. Untuk tawajuh pada Allah, yakin pada Allah, kembali kepada Allah. Ada masalah lari pada Allah. Masalah perkebunan, masalah hujan, masalah air. Allah. Dan subhanallah begitu. Islam terbangun. Sempurna. Sampai di puncak kesempurnaannya. Waktu itu Allah Ta'ala berikan satu pelajaran besar lagi.